Bismillahirrahmanirrahim. Bangkrut? Bukan. Apa itu bahaya jatuh dari gedung tinggi? Bukan. Tabrakan? Bukan. Apa itu bahaya yang paling serius bagi seorang mukmin? Betul? Ada yang lebih betul? Apa? Masuk neraka. Kadang-kadang nggak dianggap bahaya. Kalau jatuh dari gedung tinggi, takut paling akhir meninggal, selesai. Tapi setelah meninggal ada bahaya yang kekal abadi. Maka Allah menggambarkan bahwa kehidupan akhirat itu kama annakum tantiqun, seperti sekarang kita ngobrol di akhirat sama kayak begitu. Tapi kalau ngobrolnya sambil digebugin nggak enak juga ngobrolnya kan. Mending ngobrol kan alal araiki yang turun, duduk di sofa sambil ngobrol kan. Yang lebih parahnya lagi, penduduk neraka itu mereka disiksa malaikat di neraka sambil melihat orang-orang di surga. Tambah sakitnya. Coba kalau kita lagi macet, teman kita nggak kesal lagi ya. Bukan kesel macetnya, tambah kesel lagi ngelihat teman kita yang nggak macet gitu kan. Tapi di surga ya Allah. Maka bahaya yang terbesar yang mengancam kehidupan kita bukan kehilangan harta, bukan kehilangan yang lain, tapi kehilangan kesempatan mendapatkan surganya Allah. Oleh karena itu hadirin makhluk tadi, kasiat menutup aurat, mumilat ariyat tapi telanjang, mumilat mailat jalannya lenggak-lenggok. Kenapa? Menarik perhatian laki-laki. Pakai jilbab tapi apa di sininya seperti punuk unta. Allah. Masalahnya apa? Di sini nanti dalam ayat disebutkan. Masalahnya kata Rasulullah nggak akan mencium surga. Kalau mencium bau surga aja kira-kira masuk ke surga apa enggak? Ya enggak lah. Masalahnya jarak dari surga tercium wanginya itu kan jarak sekian sangat jauh. Ya Allah. Kemudian rahimakumullah, yang menjadi masalah adalah kita sering memakai jilbab, tapi kita masih sering tidak disiplin dengan jilbab kita. Ibu-ibu kalau di Bogor, kemudian di Padang tidak ada. Kalau berangkat pakai jilbab rapi, kemana-mana pakai jilbab. Tapi di rumah, giliran nyapu depan rumah nggak pakai jilbab. Ada tukang sayur lewat, ditawar nggak pakai jilbab dengan alasan tukang sayur kan, emang tukang sayur nggak laki-laki apa? Yang senyum pernah melakukannya. Alhamdulillah, mari kita lihat ayat yang menyuruh kita atau menyuruh perempuan memakai. Di sini waqul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna. Pertama, jaga pandangan mata. Yang kedua, yahfadna furujahunna, maknanya tidak berzina. Wala yubdina zinatahunna, tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Ini masalah. Perhiasannya. Illa ma dhahara, kecuali yang memang dibutuhkan dalam keseharian. Wal yadribna bi khumurihinna, jilbabnya harus panjang. Ala juyu bihinna, menutupi dada. Nah, masalah. Maka tadi pakai jilbab, maaf sekali lagi, tapi masih terlihat. Pakai jilbab tapi ketat bajunya. Pakai jilbab dari atas ke bawah sampai yang melihat bingung. Itu celana gimana dipakai ya? Kenapa? Tepat membentuk kakinya. Saya kadang-kadang bingung juga, itu gimana sih masukinnya?
Saya sudah itu gimana cara masukinnya, kalau alam pakai plastik kan dimasukin saking ketatnya membentuk tubuhnya. Masalahnya apa? Ditutup tapi telanjang maknanya. Siapa? Mereka yang terancam dalam memasuki nerakanya Allah. Innalillahi ya Allah. Bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa, karena tidak disiplin dalam memakai jilbab. Yang hadir hari ini dalam pengajian jangan marah. Lebih baik sedih sekarang, lebih baik disinggung sekarang daripada nanti. Kalau nanti sudah meninggal nggak ada. Kadang-kadang ya Allah, ternyata bahaya masalah jilbab. Bahaya masalah jilbab. Yang maaf, kadang-kadang kalau di Bogor suka ada yang marah. Saya berbicara masalah pakaian wanita, setelah itu nggak muncul lagi di pengajian. Kenapa? Kesinggung. Jangan. Lebih baik kesinggung sekarang daripada nanti digebugin malaikat. Mending kalau digebugin doang, digebugin dan nggak berhenti. Jadi nanti di neraka ada orang yang berteriak karena sudah digebugin terus. Ya Malik, penjaga neraka namanya malaikat Malik. Ya Malik. Enggak, malaikat Malik tidak dengar. Ya Malik, diteriak-teriak ada yang dengar. Setelah 1000 tahun baru noleh itu Imam malaikat Malik. Ada apa? Tolong minta kepada Allah berhenti sehari aja nggak disiksa. Ya Allah. Mending kesinggung sekarang atau mending sekarang saja. Mudah-mudahan kita berubah. Bahasa sekarang itu hijrah. Nah, jadi kalau pakai pakaian, saya karena dilihat di sini tidak ada yang nggak pakai jilbab, semua pakai jilbab. Yang jadi masalah adalah apakah jilbab kita sudah syar'i gitu. Tadi wala yubdina zinatahunna, tidak boleh memperlihatkan zina. Apa itu? Perhiasan. Pakai jilbab tapi kalungnya di sini. Pakai jilbab, maaf. Bahkan dalam ayat itu pakai jilbab semua, cuman supaya lawan jenis tahu pakai jilbab, pakai hiasan, kakinya digoyang-goyang, kring-kring, kring-kring. Tapi secara umum jangan pernah berniat menarik perhatian lawan jenis. Kenapa? Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Bagaimana? Pakai jilbab rapi, beli lipstik merek Wardah, jabret. Kenapa? Nggak pede, nggak kelihatan cantik. Berarti cantik buat siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kenapa saya sampaikan lagi? Ini mendingan pahit sekarang lah daripada nanti. Pakai jilbab tapi pakaiannya ada warna-warna perak mengkilap. Sama. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Pakai jilbab tapi ketika angkat tangan turun ke sini tangannya surut, maka sebagian memakai manset. Hei, kurung ke sini. Ya ini lah kelihatan ya. Kenapa saya tahu? Satu hari ada temen, si nama perempuan, si Fulanah putih loh. Apa kamu bisa bilang? Kan pakai kerudung, pakai gimana kelihatan. Tadi ketika di perpustakaan dia ngambil buku agak tinggi, turun ke sini kurut gitu ya. Berarti juga tolong jangan mendahulukan mode. Berhijab tapi modis, tabarruj. Kenapa?
berusaha menarik perhatian lawan jenis. Jadi batasannya sederhana, tanya pada diri masing-masing, apakah Anda memakai hal tersebut ingin menarik lawan jenis atau tidak? Kalau ingin menarik lawan jenis, berarti di sini kita tabarrujal jahiliyatil ula. Siapa jahiliyah ula? Dulu anak Adam itu ada dibagi dua, ada yang ikut Qabil, ada yang ikut Nabi Adam. Qabil setelah membunuh Habil hidup di pantai, disitulah dimulai keturunan Qabil yang suka memperlihatkan perhiasannya di muka lawan jenis. Maka di sini wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kadang-kadang kalau di Bogor saya tanya, itu bros dipasang gede begitu untuk apa? Untuk perhiasan atau untuk kerudung supaya nggak terbang? Akhirnya pengajian selanjutnya nggak ada satupun yang pakai bros. Kalau jam tangan bolehlah buat melihat jam gitu ya. Tapi itu perhiasan kenapa dipakai? Supaya orang tahu saya udah nikah, oke. Tapi dipakai untuk supaya menarik lawan jenis, di situ tidak. Kenapa? Masalahnya ancamannya bukan ancaman sederhana. Ancamannya apa? Api neraka. Berarti serius nggak masalah ini? Ini masalah serius. Ibu-ibu yang sudah sepuh, yang punya cucu, yang punya anak, yang belum berjilbab, tolong kasih tahu. Yang berjilbab aja masih ada yang tidak lolos kualifikasi. Kenapa? Jilbabnya tidak. Kalau dalam ini saya sebutkan ada beberapa syarat dalam memakai hijab. Di antaranya apa? Menutup seluruh badan dari atas sampai bawah, kecuali muka dan yang lain mengatakan kecuali mata. Itu memang beda pendapat. Silahkanlah. Ada sebagian ulama mengatakan dalam madhab Hambali, yang harus ditutup itu adalah seluruh badan kecuali mata saja, maka ini ditutup, ini ditutup. Silahkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan muka boleh, telapak tangan boleh. Dengan dalil ketika haji nggak boleh pakai cadar. Kalau ketika haji nggak boleh, berarti katanya hari-hari biasa juga tidak apa-apa. Gitu. Kemudian yang kedua tadi menutup seluruh, tidak termasuk bagian dari perhiasan. Jangan, kan sekarang banyak ya mode pakai baju akhirnya hijab sansel itu pembodohan itu. Kenapa? Tidak boleh pakaian itunya sendiri perhiasan. Saya lihat ini kalau ada gambarnya saya tunjukkan yang bagaimana pakaian perhiasan. Perhiasannya, pakaiannya itu sendiri perhiasan. Kan pakaian yang murah paling 300.000, 400.000 dapat. Tapi ini 30 juta. Pakaiannya sendiri perhiasan. Kalau lewat pasti merasa lebih cantik memakai itu. Pertanyaannya, merasa lebih cantik itu untuk siapa? Kemudian bahan bajunya tebal, tidak transparan, sehingga badan tidak tampak dari luar. Kalau ini udah jarang, sudah jarang. Kemudian yang keempat, ini yang sering dilanggar, lebar, tidak ketat agar lekukan badan tidak tampak. Yang masih merasa nggak masalah, untung hadir hari ini sudah dikasih tahu, jangan. Kalau berubah, sudah memilih jalan menuju surganya Allah. Kalau tidak berubah, sudah ridho untuk menuju jalan nerakanya Allah. Rubah, ganti sudah. Dan nggak usah dikasih hadiah ke orang lain. Kenapa? Nanti dipakai sama orang sama aja, nyuruh nggak bener. Jadi syarat keempat, lebar sampai bentuk badannya tidak terbentuk. Fadfad kalau bahasa Arab. Kemudian masalah parfum itu
kalau dengan tujuan menarik lawan jenis haram. Kalau tujuan selain itu boleh. Kan kadang-kadang ada parfum perempuan 10 meter udah ketahuan nih dia yang datang. Pasti mau datang nih dia. Kenapa? Parfum duluan yang datang. Saking wanginya. Tidak mirip pakaian laki-laki. Tidak pakai celana jeans, tidak pakai celana ketat, tidak pakai, pokoknya yang biasa dipakai laki-laki jangan dipakai. Kemudian jangan pakai pakaian aneh. Kenapa? Kalau pakai pakaian aneh nanti mudah dilihat laki-laki dan ini tidak boleh. Pakaian show. Alhamdulillah. Nah ini penting juga. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sesuatu, maka Allah tidak mengambil manfaat dari yang kita lakukan. Allah menyuruh perempuan pakai jilbab atau tidak? Menyuruh. Kepentingannya untuk Allah atau untuk kita? Bedanya Allah nyuruh dengan kita nyuruh apa? Kalau kita nyuruh, kepentingan buat kita. Kalau Allah nyuruh, kepentingan buat siapa? Hamba. Maka ketika kita tahu Allah menyuruh kita pakai hijab dengan baik, ketahuilah itu kepentingan kita, bukan kepentingan Allah. Silahkan nanti di rumah lihat di YouTube atau di Google posisi bumi dalam tatanan tata surya. Akan terlihat bumi, titik pun nggak ada itu bumi. Kalau kita beriman, seluruh manusia tidak akan menambah keagungan Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah tidak menambah keagungan Allah, maka ketahuilah Allah menyuruh kita pakai hijab yang rapih, yang baik, yang tidak menarik perhatian laki-laki. Semuanya demi kepentingan kita, demi kepentingan perempuan itu sendiri. Disebutkan salah satu nilainya adalah Allah tinggikan derajat perempuan, Allah jaga kehormatan perempuan, Allah jaga kestabilan jiwa perempuan, Allah menjaga perempuan dari godaan laki-laki. Allah kadang-kadang sebagian sekarang bukan nggak takut digoda, takut kalau tidak digoda. Masalah mencegah terjadi kemaksiatan. Sekali lagi, kalau kita tahu itu haram, mari kita segera tinggalkan. Pakai kaos kaki, pakai manset ya, pakai. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan iman kita. Ketika tahu haram langsung kita tinggalkan, karena ancamannya adalah neraka. Mungkin sebagian orang mengatakan sepele, tapi bagi kita ini bukan masalah sepele, ini masalah urusan surga dan neraka. Saya kira ini yang bisa sampaikan pada sesi kali ini. Kalau mau pertanyaan, kita sholat dulu baru pertanyaan. Silahkan bertanya sepuas mungkin. Harapannya mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak, mohon maaf, saya nggak bisa menjawab. Kan enak kalau gitu. Jadi saya nggak terbebani harus menjawabnya. Nanti kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Saya tidak menjawab, maaf, saya nggak tahu. Kan enak ya. Nah, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.